Seperti Keluarga Bahagia, episode 31. Dua hari berlalu semenjak Wulan memutuskan untuk memberi kesempatan pada Bayu. Sebenarnya Wulan masih harap-harap cemas dengan kelakuan Bayu. Dia sempat mendengar bahwa lelaki yang sudah selingkuh pasti akan mengulangi kesalahan yang sama kembali. Tapi Wulan memilih untuk bersikap lebih dewasa dan memberikan maafnya untuk Bayu. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Wulan tersadar dari lamunannya. Dia langsung berdiri dan melangkah menuju pintu. Terlihat Raka yang sedang menggaruk tengkuknya sembari tersenyum. "Tante!" Wulan terdiam. Mulutnya terbuka lebar. Dia sama sekali tidak tahu jika Raffi sudah sembuh dan diberi izin untuk pulang. "Ya ampun Raffi, kamu sudah sembuh sayang." Wulan berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan Raffi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merengkuh Raffi ke dalam pelukannya. Wulan mengelus rambut Raffi. "Tante sangat merindukan kamu sayang. Maafin tante ya." Raffi menggelengkan kepalanya. "Tidak tante, tante tidak salah. Raffi juga sangat rindu dengan tante." Wulan yang melihat ekspresi Raffi pun merasa gemas dan langsung mencubit pelan pipi kiri Raffi. Mereka berdua selayaknya ibu dan anak yang sudah terpisah jauh, mengabaikan Raka yang hanya menatap keduanya. "Wulan, ini aku akan berangkat kerja. Tapi kita berdua belum makan, Tante. Ayah dan aku sangat lapar," ucap Raffi menyela omongan Raka. Raffi pun menggerakkan tangannya untuk mengelus perutnya, seolah-olah dia benar-benar lapar. Raka menggaruk tengkuknya. "Tidak Wulan, Raffi bohong. Dia yang sedari tadi memaksa untuk datang ke sini." Wulan mengangkat kedua sudut bibirnya. Sudah, tidak apa-apa. Kebetulan aku tadi hanya memasak nasi goreng. Kalau kalian mau sarapan sini juga tidak apa-apa." Bukannya menerima tawaran Wulan, Raka malah langsung memberi pertanyaan. "Apakah Bayu sudah berangkat?" "Sudah. Lebih baik kamu dan Raffi sarapan lebih dulu." Raka pun menganggukkan kepalanya dan mengikuti Wulan untuk masuk ke dalam. "Raffi makan yang banyak ya." Wulan mengambilkan nasi untuk Raffi. Raffi pun hanya menganggukkan kepalanya untuk membalas ucapan Wulan. Raka hanya tersenyum melihat kelakuan Raffi yang begitu bergantung kepada Wulan. Namun Raka dapat melihat bahwa Wulan sama sekali tidak merasa terganggu dengan tingkah laku Raffi itu. Wulan menatap bingung kepada Raka yang memandangnya sedari tadi. "Kamu tidak makan, Raka?" tanya Wulan, menyadarkan Raka dari lamunannya. Iya. Terima kasih," ucap Raka gugup sambil mengambil piring yang disodorkan Wulan kepadanya. Raffi yang melihat interaksi Wulan dan Raka hanya terkekeh kecil. "Ayah pengecut," gumam Raffi pelan, namun dapat didengar oleh Raka. Raka mengernyitkan alisnya bingung mendengar ucapan Raffi kepadanya. Udah, ayo kita makan sebelum makanannya dingin."
Ucap Wulan mengajak Raffi dan Raka untuk melanjutkan acara makan mereka. Raffi menuruti ucapan Wulan dan memakan dengan lahap. Begitu juga dengan Raka yang hanya bisa tersenyum canggung mendengar ucapan Raffi. Oh iya tante, tahu nggak, ayah akhir-akhir ini suka bengong sendiri, ucap Raffi dengan mulut penuhnya sambil menatap ke arah Wulan. Wulan mengernyit penasaran. Bengong? Tanyanya sambil menatap ke arah Raka yang terdiam mendengar ucapan Raffi. Raffi menganggukkan kepalanya. Iya, kayaknya ayah lagi mikirin sesuatu. Kadang-kadang Raffi panggil aja, ayah nggak denger. Raka tersedak mendengar ucapan Raffi. Jangan dengarkan dia, Wulan. Dia hanya mengada-ada. Raka menatap Raffi. Raffi, jangan bicara yang aneh-aneh, tegur Raka kepada Raffi. Raffi hanya mengerucutkan bibirnya. Bener kok yang Raffi bilang. Bahkan ayah kemarin sampai lupa memakai celana kerjanya dan langsung ingin masuk ke mobil. Kan malu-maluin. Benar kan tante? Wajah Raka memerah mendengar ucapan Raffi. Raffi, saat makan tidak boleh bicara. Raka mencoba membuat Raffi berhenti menceritakan tentang kisah memalukannya itu. Wulan hanya tertawa keras mendengar Raffi yang sedang mengungkap aib Raka kepadanya. Hahaha, ternyata kamu bisa seperti itu. Raka semakin merasa malu mendengar ucapan Wulan. Raka menundukkan kepalanya sambil memakan lahap makanannya karena tidak ingin Wulan melihat wajah memerahnya itu. Raffi tertawa puas karena telah membuat malu Raka seperti itu. Ayah pengecut sih. Raka menatap Raffi untuk meminta Raffi berhenti membicarakan tentangnya itu. Raffi hanya menyengir. Ngomong-ngomong tante, apakah tangan tante tidak apa-apa? Tanya Raffi sambil melihat ke arah tangan Wulan. Wulan mengernyitkan keningnya. Memangnya tangan tante kenapa? Tanyanya sambil mengelus lembut kepala Raffi. Raut wajah Raffi langsung meredup mendengar pertanyaan Wulan kepadanya. Waktu itu tante menangis karena om memegang tangan tante dengan erat kan? Wulan terkejut mendengar Raffi yang ternyata mengkhawatirkannya. Wulan tersenyum lembut sambil mengelus sayang kepala Raffi. Tante tidak apa-apa sayang. Terima kasih ya sudah mengkhawatirkan tante. Raffi sendiri tidak ada yang sakit lagi kan? Tanya Wulan sambil memperhatikan wajah Raffi. Raffi menggelengkan kepalanya. Raffi tidak apa-apa tante. Kata ayah, kita sebagai laki-laki tidak boleh menyakiti perempuan yang kita sayangi. Karena itu Raffi tidak suka melihat om menyakiti tante. Raffi kembali mengerucutkan bibirnya. Wulan tersentuh merasa Raffi yang begitu peduli kepadanya. Wulan langsung memeluk lembut Raffi dengan sayang. Kenapa Raffi begitu imut sih? Tante jadi pengen peluk Raffi terus. Raffi terkekeh pelan dalam pelukan Wulan. Ia merasa senang dipeluk oleh Wulan. Raka yang sejak tadi menyimak pembicaraan Raffi dan Wulan hanya bisa merasa bangga dengan Raffi. Ia juga merasa terharu mendengar Raffi yang begitu menyayangi Wulan. Ayah ingin dipeluk juga, tanya Raffi menggoda Raka. Raka tersentak dan kembali tersipu malu mendengar ucapan Raffi yang kembali menggodanya itu. Tidak perlu, kalian saja,
ucap Raka, langsung melanjutkan makannya yang tertunda tadi. Wulan dan Raffi tertawa melihat Raka yang kembali salah tingkah karena Raffi yang kembali menggodanya itu. Wulan melepas pelukannya dari Raffi dan tersenyum lembut. Tante yakin kamu akan jadi laki-laki yang baik terhadap pasangannya nanti, ucap Wulan sambil merapikan rambut Raffi yang sedikit berantakan karena dielusnya tadi. Raffi juga ingin punya istri kayak tante, cantik dan hangat kalau dipeluk, jawab Raffi sambil tersenyum lebar ke arah Wulan. Raka terkejut mendengar Raffi yang terdengar menggombali Wulan itu. Raffi, sepertinya ayah tidak pernah mengajarkan kamu menggombal seperti itu. Apalagi kamu masih kecil. Raffi hanya tersenyum bangga mendengar ucapan Raka. Sedangkan Wulan hanya terkekeh kecil melihat tingkah laku Raffi yang menggemaskan menurutnya itu. Ia kembali mengelus rambut Raffi yang baru saja dirapikan olehnya. Kamu sudah pintar menggombal ya, ucap Wulan tersenyum senang ke arah Raffi. Raka hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, bingung melihat Raffi yang bertingkah seperti itu. Maaf ya Wulan, aku tidak tahu Raffi jadi seperti ini. Wulan hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, malah dia terlihat sangat menggemaskan. Raffi hanya tersenyum senang mendengar Wulan yang terlihat lebih bersemangat. Canda tawa terdengar di sela acara makan mereka, membuat mereka merasa nyaman dengan kebersamaan mereka saat ini.